Baik, kawan-kawan TFL sekalian, program Sanimas SDB terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah tahap penyiapan warga, kemudian diikuti tahapan perencanaan, kemudian diikuti tahapan pelaksanaan, dan seterusnya adalah tahapan serah terima, kemudian terakhir adalah tahapan operasi dan pemeliharaan. Nah, tugas kawan-kawan semua sebagai TFL adalah untuk mendampingi dan memfasilitasi kawan-kawan kita BKM, KSM, tim Barjas, dan KPP di tingkat desa maupun kelurahan. Oke kawan-kawan, kita tentukan lokasi pendampingan kawan-kawan TFL. Saya ucapkan selamat bertugas, selamat bertugas. Lumayan jauh juga ya Pak lokasi dari rumah saya. Pak Dadang juga? Rumah saya? Ya lumayan sih Bu, lumayan jauh sekitar 7-8 kiloan. Kalau kantor kelurahannya masih jauh ya Pak? Waduh kurang tahu juga saya Pak. Nah itu ada warga, kita tanya sama dia aja. Ya udah. Ya udah ayo. Ya. Pak. Ya. Misi Pak. Mau numpang tanya, kantor kelurahan Desa Tasik di mana Pak? Oh kantor kelurahan. Iya. Mas lurus sana, sorry. Mas lurus, terus belok kiri, terus belok kanan lagi. Nah, di situ ntar ada plaknya, Mas. Jadi dari sini lurus. Belok kiri, terus belok kanan. Di situ. Nah, itu, Mas. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Tunggu dulu, Pak. Ini ada apa ya, Pak? Mau ada program ya, Pak? Wah, mau bagi-bagi uang ya, Pak? Baiklah, warga Desa Tasik yang saya banggakan, berdasarkan hasil kesepakatan rembuk warga, kita menunjuk Pak Wawan sebagai Ketua KSM dan Pak Yon menjadi bendaharanya. Kepada Pak Wawan dan Pak Yon, kami persilakan maju ke depan untuk penandatanganan berkas. Ya, selamat. Selamat ya Pak Wawan, selamat menjalankan amanah yang baru. Insya Allah, terima kasih Pak Dadang. Selamat ya Pak. Pak Yon untuk anggaran dan pembukuan nanti kita bicarakan pas rapat kecil KSM aja ya. Siap Bu. Baik, untuk selanjutnya kita harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program sanimasi ini. Kira-kira waktu yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi ini kapan ya? Bagaimana kalau besok malam Pak? Ba'da Isya. Oke, saya setuju.
Let's go, Pak. Itulah kenapa saya merasa sangat beruntung dengan adanya program Sanimas di desa kami. Kedepannya saya harap kebiasaan buruk seperti itu tidak terjadi lagi. Dan dusun kami akan menjadi lebih baik lagi. Amin Pak, amin. Pokoknya semoga ke depan urusan kita bisa lancar ya Pak. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah kita berempat di sini kan sudah 2 hari. Nah, jadi jika ada keluhan atau saran bisa disampaikan di sini. Pak, jamban saya satu keluarga aja bau. Gimana dijadikan satu? Nah, ibu enak jambannya bau. Lah, jamban saya mampet. Sampai bingung mau buang air di mana. Pantes. Bapak yang kemarin di sungai kan? Ah, bapak masih ingat aja. Jadi dalam pelaksanaan pembangunannya nanti, kita akan berpatokan pada teknis dan prosedur standar nasional sanitasi Indonesia. Dan kemungkinan buruk seperti itu bisa kita minimalisir. Dan di sini juga ada TVL teknis kita, yaitu Pak Edi. Ya, untuk semua hal yang berkaitan tentang pembangunan Sanimas itu bisa diobrolkan dengan saya nantinya. Dan juga untuk laporan dan anggaran, jika ada kesulitan, bisa hubungin TVL manajemen kita, yaitu Ibu Yeni. Untuk anggaran dan laporan, jika ada kesulitan, bisa langsung kepada saya selaku TVL Manajemen. Dan demi kelancaran program ini, kami akan terlibat dari awal sampai akhir. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, mohon jangan bosan-bosan ya untuk melihat kami di dusun ini. Pak. Ini kan program yang kebetulan luas. Emangnya mau di mana, Pak? Nah Pak Dadang, ini beliau yang namanya Pak Muhid yang kita bicarakan semalam loh. Oh Pak Muhid. Ya, benar, Pak. Bapak Muhid, saya dan warga sangat berterima kasih karena Bapak telah menghibahkan tanah Bapak untuk program Sanimas ini Bapak. Oh ya, selama saya bisa membantu, ya saya usahakan lah. Lagian juga manfaatnya nanti bakal buat saya juga. Jadi tidak masalah lah. Pak, saya menolak. Saya nggak terima. Tenang dulu, tenang. Ada apa Bu? Saya pokoknya nggak terima pembangunan jamban komunal ini di dekat rumah saya. Buat aja di daerah lain. Pokoknya saya nggak terima. Bu, hanya tanah di bagian sini yang bisa saya hibahkan. Tanah saya yang lainnya sudah menjadi TPS warga. Jadi maaf, saya tidak bisa memindahkan lokasinya. Kecuali kalau bapak-bapak ini mau cari lokasi lain, silahkan. Nah jadi begini Bu, kami sudah mempertimbangkan jarak amannya. Dan proses pengerjaannya sudah kami kontrol agar tidak ada masalah untuk warga sekitar. Nah jadi... Udah. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya nggak terima. Jadi bagaimana ini Pak? Gimana ya? Saya akan dulu sama tim. Yang pasti program ini harus tetap berjalan. Pokoknya target kita harus selesai tahun ini. Ya, kayak ada sekian persen belum selesai juga. Harus cepatnya sih. Iya. Aduh maaf teman-teman, aku terlambat. Soalnya tadi follow up kabar dari lokasi dulu. Lah, ada masalah ya Pak? Lahan ya Pak Dadi? Ya tadi ada ibu-ibu, jadi rumahnya itu dekat dengan lokasi yang kita tentuin di desa Tasik. Yaitu keberatan dan marah-marah ke pemilik lahan. Itu pernah kejadian juga sebelumnya. Terus jalan keluarnya gimana tuh Pak kira-kira? Ya kita buat rembuk perempuan, khusus ibu-ibu penerima manfaat Sanimas. Ya karena cara pandang mereka berbeda dengan bapak-bapak. Ya kalau urusan rumah tangga kan itu urusan ibu-ibu. Wah saya setuju tuh Pak Edi.
Apa ya, ngomong apa dak, Bu? Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Lagi pada santai ya Bu? Sambil santai kita ngobrol sedikit ya Bu ya, mengenai program Sanimas yang akan dilaksanakan di dusun kita. Bagaimana ibu-ibu? Ya boleh aja Pak, silakan. Baik, hari ini saya langsung didampingi oleh tim fasilitator lapangan. Pak, Bu, kalau mau buat program Sanimas jangan di sini dong. Kan lokasinya terlalu dekat dengan rumah warga. Iya nggak sih Bu-ibu? Iya kan? Bu, tunggu dulu. Bapaknya ngomong apa? Jangan asal ngegas kayak netizen gitu dong. Biasa aja dong. Biasa situ Malah makin kenceng. Santai Bu, santai. Kalau nggak tahu santai ya santuy. Aduh Ibu, udah dong Bu, nggak usah pada. Pak, lanjut Pak. Nah, saya akan menjelaskan tentang program Sanimas ini. Jadi program Sanimas ini adalah program yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, terkhususnya air tanah. Dan program ini juga sudah berhasil diterapkan di desa-desa lain. Semua sudah ada perhitungan ibu-ibu. Tidak mungkin kami bertindak merugikan salah satu pihak. Nah, jadi demi kelancaran program ini, kami juga membutuhkan andil ibu-ibu sekalian. Terus ibu-ibunya terlibat ngapain? Apa aja sesuai kemampuan masing-masing. Misal masak untuk konsumsi, itu juga bisa Bu. Wah, saya mau. Masak rame-rame kan? Iya, mau. Program ini kan demi hajat orang banyak. Dan melihat kondisi lingkungan di desa ini, program Sanimas lah yang kita butuhkan. Tapi kita harus bekerja sama untuk mencapainya. Kalau untuk kebaikan bersama, kami setuju Pak. Ya kan Ibu, kita setuju? Ayah, ini kan dibutuh kerja. Iya, makanya kamu doain supaya pekerjaan ayah lancar dan cepat selesai. Terus baru deh kita main. Nanti ayah hati-hati. Iya, ayah janji. Yaudah, ayah pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum. Pak Edi, kayaknya sekarang udah mau masuk musim penghujan Pak Edi. Ya bisa-bisa mau ada rencana nih. Aduh, gimana ya Pak ya? Kayaknya kita antisipasi dengan tenda darurat aja deh Pak. Biar pekerjaan kita sesuai dengan jadwal. Saya setuju Pak Edi. Yuk. Ayo Pak. Basah Pak. Weh, ada yang jatuh Pak, tolongin Pak. Ayo bantu. Ayo. Aduh. Tahan Pak. Aduh Pak, sakit Pak. Jadi gimana keadaannya Pak Edi? Sepertinya dia belum bisa kerja dulu Pak. Lukanya cukup parah. Cukup parah ya Pak? Ya, kita harus cari penggantinya dulu Pak. Cukup Pak. Kalau semen cukup Pak, mudah-mudahan. Coba lihat. Pak, ini list belanja kita besok. Jadi kira-kira ada yang perlu ditambah lagi nggak? Kayaknya besi yang harus tambah Pak. Apa Pak? Besi? Untuk apa nambah-nambahin besi loh Pak? Itu semua sudah saya perhitungkan secara aturan pakai Pak. Bapak jangan meremehkan saya. Saya sudah biasa melaksanakan lubang-lubang ipal seperti itu loh Pak. Ya bisa dibilang ya pengalaman gitu loh Pak. Bukannya kami meremehkan kemampuan Bapak. Cuman kan lokasi di sini kan rawan dengan titik gempa. Supaya menghindari kebocoran dan kerusakan kan nggak ada salahnya kita lapisi dengan besi.
Biasanya saja ya Pak. Saya cor biasa-biasa, aman-aman saja loh Pak. Nggak terjadi kesalahan apapun itu. Itu ipal komunal yang Bapak buat? Bukan Pak, cuma satu rumah loh Pak. Ya Pak, kenapa? Kenapa Pak? Gini loh Pak. Ada satu rumah di bawah sana Pak yang mau ikut sambungan pipa, tapi ya rumahnya agak jauhan Pak. Terus gimana Pak? Pemilik rumahnya juga ikut kekeh Pak. Ya kita usahakan lah Pak. Berarti kan pengalihan jalur rumah-rumah itu harus lebih dalam lagi. Dalam ya Pak ya? Apunyo, saya gawe orang dari tadi di situ. Kok ngomong jamban, beda dari tadi. Gue di situ nah, jamban. Dah usah di daerah Siko. Tengok deket rumah aku tuh nah, jamban itu. Mungkin Bapak bisa lihat sendiri. Butuh pengeluaran yang lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Dadang atas bimbingannya dari tim fasilitator lapangan sehingga kami dapat melaksanakan program ini dengan baik. Sama-sama Pak Wawan, kami juga senang bisa membantu dan lagi pula ya ini memang tugas kami Pak Wawan. Baik, kami banyak belajar dari Ibu dan Bapak di sini. Kami di sini juga banyak dapat pengalaman dan juga kenalan tuh. Tolong dijaga dan dirawat baik-baik ya Pak, supaya bisa menjadi contoh yang lainnya. Pasti Pak, nanti saya akan koordinasikan ke KPP soal perawatannya. Ya Pak. Permisi Pak, Bu mau nanya, kalau mau ikut program Sanimas gimana ya? Saya mau ikut sambungan ke IPAL juga. Kemarin kemana aja Bu? Kemarin diajakin nggak mau. Lihat tuh, jamban saya udah nggak mampet lagi. Kan mantap. Makanya Bu, kalau ada rembukan makanya ikut. Ini malah ngamuk-ngamuk, ya Pak? Maafkan perlakuan saya kemarin-kemarin ya Pak, Bu. Sudah, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sekarang kan Ibu dan warga sudah sadar akan pentingnya sanitasi yang sehat. Untuk Ibu, penyambungan pipanya langsung hubungi Ketua KPP aja ya. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Bakal.
Kesedihan. Dah, Bu. Ya. Kalau senangnya sih di awal masuk kita ketemu teman baru lah ya, seperti kadesnya kan, perangkat-perangkat desanya, KSM yang baru, kemudian anggota BKM-nya juga, kemudian masyarakat di sini yang enak diajak untuk ngobrol. Kalau dukanya ya gini Mbak, kadang tuh di waktu hari libur itu ya, ada momen yang kita harus hadir di desa. Misalnya waktu pelaksanaan visi pencoran atau sebelumnya seperti rembuk-rembuk yang sudah kita laksanakan itu kadang di hari libur makan waktu, jadi kita nggak bisa gimana ya, ke keluarga tuh kurang lah. Kadang-kadang di hari libur kan kita harus ngajak keluarga berlibur gitu kan, jalan-jalan atau kemana. Ditakutkan nantinya bangunan ini bau katanya. Tapi setelah kita kasih pengertian bersama tim TFL yang lain, kami kan di sini bertiga tuh sama manajemen sama teknisnya, sama-sama kita memberikan pengertian sehingga masyarakat yang di sini bisa lebih paham. Karena pada umumnya yang mengatakan bau itu belum paham sebenarnya. Ketika saya presentasikan bahwasannya nanti di dalam IPAL itu yang akan makan bakteri kita, itu kan kita hidupin dulu tuh bakterinya. Nah, kebanyakan ibu-ibu itu menganggap bahwasannya nanti mereka yang akan dimakan bakteri kayak gitu. Jadi ada yang konfirmasi sama saya, maksud ibu apa Bu? Bilang kayak gitu, katanya kayak gitu. Nanti gimana kami kalau dimakan bakteri? Bukan dimakan bakteri. Saya jelaskan lagi sejelas-jelas mungkin insya Allah. Jadi diharapkan kepada semua warga yang mendapatkan bantuan Sanimas ISDB ini untuk lebih lagi untuk menjaga, untuk menggerakkan KPP-nya dan masyarakatnya untuk merawat IPAL-nya. Dukanya ya kita sering diceramain sama ibu-ibu, masyarakat, warga, karena mereka tuh nggak ngerti apa itu maksudnya SPAL DT, IPAL yang dibangun itu fungsinya untuk apa. Mereka tuh hanya berpikir itu hanya bau dan pembuangan dijadikan satu. Ya ini kan Bu, ini kan butuh proses. Hanya bau hanya butuh sebulan karena bakteri-bakteri belum berkembang. Nah, kalau udah berkembang nggak lagi bau. Nah, nanti kalau nggak kita benahi masalah sanitasi di rumah ibu ini, ya kan kasihan ibu-ibu, anak-anak ibu untuk kedepannya generasi penerusnya. Kalau nggak kini kapan lagi? Dulu sebelum masuknya Sanimas di Desa Tasikmalaya ini, kondisi limbah comberan itu masih berserakan, terus larinya tuh ke drainase, ke samping rumah, depan rumah. Untuk Sanimas saya mengucapkan ribuan terima kasih karena setelah masuknya Sanimas di desa kami ini, jadi comberan terus air-air yang berserakan itu udah nggak ada lagi. Jadi untuk penumbuhan bibit nyamuk demam berdarah tuh udah nggak ada lagi. Kalau dulu awalnya Sanimas kesannya jelek, bau, busuk, terus udah jadinya wah mewah, keren gitu.